sekarang kayaknya kita bakal bahas tentang sisi menyenangkannya dari bulan Muharram ya, Ustaz ya. Semarak. Ya, semarak di bulan Muharram. Ya, perubahannya. Karena kalau biasanya kan kita tahu tuh apa namanya tahun baru tuh yang gitu kan, nungguin jam 12 malam gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bahas tahun baru Islam itu seperti apa sih gitu. Di tahun baru Islam itu biasanya merayakannya dengan cara apa sih gitu. Kamu apa? Ya kalau untuk perayaan tahun baru Islam tuh biasa ya kayak layak-layak kayak yang di KTT aja. Keliling-keliling bawa obor itu. Oh iya, Nah, ada tuh. keliling bawa obor itu. Obor. Tapi itu juga kayaknya bisa jadi nggak pertanyaan sih kan. Kadang kan kalau misalnya tahun baru pada umumnya itu kan banyak orang-orang pakai trompet segala macam, itu kan selalu ada yang cibiran itu kan nggak berdasar, dalilnya gimana. Nah begitu juga apakah itu berlaku sama dengan Muharram gitu kan? Orang-orang kan ada yang keliling memeriahkan gitu. Sebenarnya itu tuh yang keliling-keliling mau obor tuh punya dasar nggak sih? Atau ada landasan dalam Islamnya sendiri? Ya, syiar itu bagian dari syiar. Dan itu kan bukan baru hari ini terjadi. Itu udah lama dan itu udah warisan dari bapak kita, kakek kita, nenek kita. Artinya warisan dari orang-orang dulu kita lah. Dan perlu kita garis bawahi, ada filosofinya itu. Ada nilai filosofi. Ini tahun baru Muharram. Kita keliling, ya kelilingnya pun kan bukan nyetel ini nyetel itu ya selawatan ya kan, selawat badar dan lain sebagainya. Ya masalahnya Ustaz bawa apa tuh nih obornya itu justru yang ada nilai filosofinya itu apa? Oh bahwasanya ini loh Muharram gitu. Muharram itu artinya kita sambut dengan apa? Obor itu kan api ya, artinya terang ya kan, terang. Dan pernah nggak kita mengambil pelajaran coba obor, kita bawa angin gede tapi kadang masih tetap hidup ya. Nah kita ambil aja filosofinya apa ya, memang dalam hidup ini ya sekencang apapun anginnya kita harus tetap hidup, kita harus tetap tegak. Mati hidupin lagi ya, begitu juga kita ya, artinya kita kadang down bangun lagi, ya ambil nilai ini aja, nilai filosofi masing-masing saja. Tapi yang jelas kalau orang tua kita dulu biasanya ngajarin tadi kenapa ada obor dan lain sebagainya, ini syiar gitu loh ya, supaya ya jangan gelap loh, ini Muharram, ini tahun baru kita loh gitu. Ya ini tahun baru kita. Tapi makin kesini kan juga makin banyak Ustaz ya yang kayak, bahkan ada di beberapa tempat yang sempat aku lihat itu ini untuk validasinya belum tahu ini benar atau enggak ya teman-teman ya. Beberapa kali aku coba lihat di sosial media kayak ada orang yang merayakannya itu dengan konser Ustaz, malah konser-konser dengan nuansa yang katanya Islami, tapi kan tetap aja konser ya gitu ya, maksudnya yang mana laki sama perempuan tuh campur gitu, bahkan mereka joget gitu. Nah kalau itu dari itu sendiri itu gimana? Emang boleh kah mengadakan konser itu sendiri yang katanya Islam itu tadi? Itu biasanya Rizky yang bisa jawab. Karena kan dari konser itu kan mereka mengatasnamakan tahun baru Islam itu tadi, merayakan tahun baru Islam tapi konser gitu. Memang lagunya ya Wali gitu, tapi kan penontonnya ini tadi loh gitu. Ingat pesan ini, nasihatnya Sunan Ampel ya kepada Sunan Kalijaga. Ketika satu kisah Sunan Kalijaga itu memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Nah dari hasil Sunan Kalijaga nyolongin harta-harta orang-orang kaya yang nggak mau zakat. Ya artinya begitu ditanya sama Sunan Ampel, kamu mau dikemanain? Saya sedekahin ke orang-orang miskin. Dari mana? Baru Sunan Kalijaga agak gimana? Ya ini ya saya pun nyolong juga, bukan nyolong orang miskin, nyolong orang-orang kaya yang nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Apa peribahasa yang dikeluarkan oleh Sunan Ampel? Itu namanya wudu pakai air kencing. Sudah nggak usah
panjang lebar lagi. Iya, sudah menjawab sih itu gitu kan. Nah, tapi perlu kita catat juga, ya perlu kita catat, ya namanya modernisasi ya. Modernisasi, ya dakwah juga harus tetap berkembang dan harus dimodifikasi berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Ya tetap saya mengedepankan yang memang selalu Nabi ajarkan, ulama selalu mengajarkan apa? Ya husnuzon, ya. Tinggal tanya aja langsung sama yang melakukan atau pelaksananya kan gitu. Nah, kalau kita yang di sini ini kan hanya bisa melihat dari jauh, kan ya, bahkan mungkin menikmati dari jauh. Maksud dan tujuan itu kan ada di mereka. Tapi kalau misalkan itu bakalnya nanti mendatangkan katakanlah madara, tujuannya bagus, tapi kan nanti ujungnya madara. Kayak tadi misalkan kata Rifki apa, campur yang bukan mahram dan lain sebagainya, ya mungkin yang lebih tepat jawaban yang tadi. Nah ya, tapi sekali lagi teman-temannya, kita disclaimer dulu kalau tadi itu videonya belum tentu validasinya itu ya, karena kan sekarang banyak banget nih video dikit-dikit diedit, diganti segitu kan, bisa jadi untuk valid atau enggaknya video yang aku tonton di sosial media itu belum tentu kebenarannya gitu ya. Cuman kan karena tadi konteksnya itu karena ada kemungkinan itu betul, makanya buat pertanyaan. Iya, dan kita tetap harus husnuzon. Nah, iya. Kadang kan kita ngelihat apa cewek cowok barengan gini, husnuzon, siapa tahu itu suami istri. Iya. Kan gitu. Pasangan muda. Iya, siapa tahu itu suami istri. Itu kok masuk iya bukan itu, saya tahu bener istrinya siapa. Siapa tahu itu ibunya. Saudaranya. Atau siapa tahu itu adeknya. Ya. Artinya terus selalu apa? Husnuzon. Karena yang akan merusak itu diawali dengan suuzon. Nah, dan berita yang tidak valid. Berita yang tidak valid. Misalkan kayak Rifki, ada ini nih, ada konser Muharram. Konser tuh kan ini, Muharram tuh ini. Kok bisa? Nah, hanya ngedengar doang. Makanya itu Quran juga kan udah ngelarang. Artinya hati-hati kita terhadap berita-berita atau kabar-kabar yang memang nggak valid, harus ditabayun, harus diklarifikasi. Iya. Biasanya juga kan itu kan. Untuk kayak konser atau apapun. Biasanya itu ada ceramahnya juga itu. Biasanya ada ceramah-ceramahnya. Nah, ini juga gini Sat. Kadang kan penceramah-penceramah itu yang biasanya kayak pada umumnya itu kan tablik akbar, biasanya orang yang iring-iring obor, nanti di ujungnya kan ada tablik akbar. Jadi penceramah-penceramah itu kebanyakan mengaitkan di momen tahun baru itu selalu mengajak orang itu harus lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya spesial apa sih Muharram itu yang sebagai itu jadi patokan untuk kita bisa jadi objek untuk perubahan kita lebih baik lagi. Ya tentunya kita harus dari akarnya dulu. Apa itu Muharram? Muharram itu ya satu, bulan di awal ya penanggalan tahun Hijriah. Dan itu memang punya kita. Nah, jadi kita harus dari akarnya dulu. Kemudian seistimewa apa Muharram? Muharram salah satu Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu ada berapa? Ada 4. Jadi ada 12 bulan dalam satu tahun. Ada 4 bulan yang disebut dengan istilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berarti kan itu, berarti dari situ kita paham, oh Muharram itu berarti istimewa. Sebagaimana Zulqa'dah dan Zulhijjah dan juga Rajab, kan gitu. Nah, dan kebetulan momennya pas awal bulan. Ya atau bulan di pertama. Berarti kan kalau begitu masuk pergantiannya disebut tahun baru. Nah, terus kita meriahkan. Kenapa? Ya karena memang punya kita. Masa kita enggak pede dengan punya sendiri dengan milik kita sendiri gitu. Luar biasa aja meriah ya. Dan itu pun sejarahnya panjang. Ya sejarahnya panjang sampai itu usulan dari para sahabat, ya Rasulullah, ya kita ini umat Islam ya, Mbok ya punya tahun sendiri lah gitu, punya perhitungan kalender sendiri lah gitu. Nah kan, ya salah satunya adalah mentornya ya Sayyidina Umar bin Khattab kan diantaranya. Sampai sekarang ini kan
Alhamdulillah. Nah tadi itu menarik tuh Ustaz, karena sudah narik ke zaman Nabi Ustaz. Aku punya pertanyaan gini, kalau kita kan menyemarakannya dengan tadi itu kan ada tablik akbar, ada arak-arakan, gitu kan, ada keliling kampung pakai obor gitu untuk menyemarakan tahun baru Islam ini sendiri. Kalau waktu zaman Nabi Ustaz, zaman-zaman sahabat itu gimana Ustaz mereka menyemarakannya? Ya dengan doa bersama, atau doa sendiri yang tujuannya adalah doa itu membuat kita lebih baik dari tahun sebelumnya, keberkahan lebih banyak di tahun sesudahnya atau di tahun yang akan datangnya itu kan. Kemudian kehidupan tentunya lebih baik, ibadah lebih baik, lebih istiqomah. Itu ya. Ya kalaupun misalkan ya di zaman Nabi kan ada onta, kita memeriahkan Muharram dengan onta-ontaan ya, karena memang gak ada ontanya kan gitu ya, Ribet juga. Udah ekspor. Tapi yang jelas gini ya, jadi yang jelas gini, itu kan bagian dari inovasi. Jangan lantas mengaitkan gini, Nabi itu tahun baru Muharram gak keliling-keliling kayak kita. Kamu orang ngapain keliling-keliling? Nabi nggak ngerjain, kamu orang ngerjain. Itu kan bagian dari inovasi cara dakwah, syiar ya, karena memang syiar tuh harus tetap berkembang, harus tetap berjalan ya. Yang pertama adalah harus tetap berjalan. Nah, masalah namanya zaman semakin maju ya, kita berkembang ya mengikuti zaman ini gitu kan. Kalau aku sih lebih khawatirnya bukan ke yang tadi Ustaz, bukan yang kayak wah ikut-ikutan orang zaman Nabi, enggak, bukan ke situ. Aku lebih, karena kan kebanyakan kita orang-orang awam tuh FOMO Ustaz. Lihat orang arak-arakan kayaknya harus ikut arak-arakan gitu. Kalau aku tuh lebih mikirnya kayak sebenarnya nggak harus ikut arak-arakan, cukup dengan ikutin gaya Nabi pun sebenarnya cukup. Dan dengan berdoa. Benar. Bukan berarti nggak ikut arak-arakan, berarti nggak dapet dong tahun barunya, nah gitu berarti kan. Maka lebih bijak saya mewasitkan saja, menjadi wasit. Artinya gini, yang melaksanakan arak-arakan dipersilahkan, yang penting koridornya benar ya, jangan melanggar syariat. Yang enggak ikut arak-arakan juga belum tentu salah. Mungkin dia mengadakannya sendirian atau dengan keluarga, atau dengan cara yang lain, ada tablik akbar, sholawat akbar, zikir akbar dan lain sebagainya. Yang penting tadi innamal a'malu binniyat ya, niatnya apa. Kalau cuma niatnya tadi ya, katakan begini ya, kalau niat itu paling pokok. Sampai mohon maaf, kita pakai jubah dengan orang yang tidak memakai jubah ya, misalkan yang nggak pakai jubah tapi dia menghadap Allah, pakai jubah nyolong kan gitu. Artinya cover itu tidak menjadi hal yang krusial. Justru yang krusial itu adalah niat. Nah gitu ya. Kalau bahasa kerennya, don't judge book siwi kayak cover. Ribet. Kalau bahasanya itu don't judge a book by siwi cover. Ya emang gitulah bahasa Inggris. Kalau menyebutnya agak gimana gitu. Nggak bisa bahasa Inggris ya. Luar biasa, saking luar biasanya one aja bisa dibaca one kan gitu ya. Aduh. Tapi ini mungkin timbul lagi pertanyaan lagi tentang memeriahkan dari semarak Muharram. Jadi memang ada beberapa yang Rizky temui di beberapa daerah, contoh seperti daerah di Bengkulu itu, di bulan Muharram tuh mereka itu ada kebiasaan itu ada sedekah laut. Ada sedekah laut. Mungkin kalau yang di Jawa tuh yang ada yang cuci keris, ada yang lain ngias-ngias sapi segala macem gitu. Itu sebenarnya melanggar nggak sih dari syariat yang tadi kata Ustaz kan? Ya silakan kalau seandainya memeriahkan Muharram asal tahu koridornya. Nah untuk yang kayak sedekah laut, kalau untuk menurut orang-orang yang mungkin yang ekstrim itu melanggar, nggak ada tuntunannya. Kenapa harus begitu, kan ada doa awal tahun, doa akhir tahun, kenapa nggak cukup kayak gitu? Kenapa harus begitu tuh? Kira-kira gimana itu? Ya saya sih tetap ya di awal tadi husnuzon. Ya husnuzon, tapi tetap harus kita cross check. Ya cross check itu dalam artian begini.
bisa jadi yang melaksanakan sedekah laut itu kan hanya bahasa. Bisa jadi ya. Iya. Ini untuk sementara, ini hanya prediksi, bisa jadi itu hanya istilah sedekah laut, berarti sedekahannya di laut, kan gitu. Kayak kita itu kan bahasa kita itu kan dibuat enak aja. Baca Yasin di malam Jumat, namanya Yasinan, kan gitu. Baca tahlil rame-rame disebut tahlilan. Bisa jadi itu juga sama. Mereka melakukan sedekahan, tempatnya laut, maka judulnya sedekah laut. Nah, masalahnya Ustaz, misalkan saya lihat misal ya, ada salah satu misalkan yang melaksanakan sedekah laut itu nyemplungin ke laut, misalkan kepala sapi, atau nyemplungin ke laut apalah, terserah apa, misalkan yang jelas kok ada yang dicemplungin, harus ada yang dicemplungin ke laut. Ya mohon maaf, kita pernah enggak, ya artinya begini, merasa kalau dari laut itu kita memperoleh sesuatu yang baik, katakanlah yang bisa kita konsumsi ya, atau ini bangsanya bangsa konsumtif, ikan. Nah, kemudian kita pernah nggak merasa ngasih makan ikannya? Ya enggak, ngambil aja ya, nggak pernah ngasih makan. Nah, bisa jadi, nah kembali lagi bisa jadi mereka yang nyemplungin pala sapi ke dalam laut, ya bisa jadi mereka bagian dari niatnya adalah sedekah tadi, sedekah kepada ikan. Pertanyaannya, bolehkah? Emang boleh kan sedekah ke ikan? Ayo. Ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. Kita makan ikan, ada kucing, kita kasih kucing itu ikan, namanya kan sedekah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Begitu juga punya kepala sapi, ya kan, dimasukin ke laut supaya dimakan ikan. Mereka merasa kami seumur-umur atau selama ini dapat rezeki dari Allah melalui laut berupa ikan. Nah, ya pengenlah sedekah kepada mereka gitu loh. Dan momennya kebetulan Muharram. Ya bisa aja mereka nanti habis Muharram tetap juga ya sedekah lagi, ya sedekah lagi kan gitu. Karena memang momennya, ya momen pas, ya gitu, momennya pas. Jadi kembali lagi, enggak apa-apa diduruinnya pakai suuzon. Ya belum tahu apa yang terjadi di situ, niatnya apa, kita buru-buru mengomentari dengan yang tidak arif dan tidak baik kan gitu. Kalau saya sih beranggapan seperti itu. Ya, beranggapan seperti itu. Ya tapi kenapa harus kepalanya? Ya karena badannya dibagiin ke warga. Sayang kalau semua. Ya gitu. Bahkan coba bayangkan kan gitu. Karena memang badannya dibagiin nih, dagingnya makan bareng kan, atau dibagiin ke yang fakir miskin kan. Begitu. Ya kadang-kadang bukan yang ada di laut aja, yang di darat juga kan ngadain sedekah bumi. Oh iya. Ya. Nah, itu pun istilah sedekah bumi itu istilah, maksudnya apa? Hasil bumi yang memang bagian dari rezeki Allah, ya kita memperolehnya dari bumi. Ya misalkan ada tukang kangkung, ada tukang bayam, ada tukang cabai, ada tukang bawang. Ya itu kan hasil bumi semua tuh. Ya kan hasil bumi semua. Nah, mereka ketika hari itu ya bersedekah dengan bawang, bersedekah dengan kangkung, sampai dibentuklah misalkan kayak misal di Jogja, di Solo, di daerah misalkan di Jawa Barat itu kan dibentuk seperti apalah. Nah, itu kan nanti mereka bagi-bagiin. Bahasa kitanya, ini yang sudah membantu kami bisa menyekolahkan anak, bisa apa istilahnya membiayai keluarga. Nah, sekarang saatnya kami sedekah ya, dengan ini gitu kan, dengan yang bos bawangnya, yang tukang sayurnya kan. Mantap. Tapi kalau untuk itu kan mungkin dari yang segi yang sedekah laut tadi Sat. Yang pertanyaan itu Sat, yang kaitan itu dengan cuci keris itu kan. Nah, itu tuh gimana? Apa juga mungkin punya asbab juga kan? Ada punya momen tertentu, tapi kenapa harus haram gitu misalnya? Itu kira-kira gimana Sat?
Ya sepertinya memang momentum aja. Ya momentum. Mengingat memang gini, Muharram itu kan sebagian tradisi ataupun kebudayaan, katakanlah suku lah. Ya memang Muharram tuh dianggap sangat-sangat keramat. Dan setelah kita pelajari syariat Islam pun, ya memang Muharram itu memang keramat. Artinya keramat itu kan karomah, mulia. Karomah pindah ke Indonesia namanya keramat. Nah, karomahnya apa di Muharram? Ya karena memang di bulan Muharram itu ada 10 kejadian yang luar biasa. Yang dalam bahasa Arab 10 itu kan asyara. Ya. Nah, nanti nyenggol-nyenggolnya ke Asyura. Bahkan nanti ada satu tradisi atau suku atau saudara-saudara kita yang biasanya nyebutnya suro. Nah, itu yang sempat kita bahas dulu ya. Nah, iya, itu benar-benar. lebih Agak lagi. tepatnya. Agak sekolah. Pokoknya dalam pertemuan yang sudah lama itu kita bahas 10 kejadian itu apa saja. Nah, yang jelas suro itu ada di Muharram. Nah, maka keramat atau karomahnya itu ya di situ ya. Karena memang di Muharram itu ada 10 kejadian itu, bahkan ada puasa sunnahnya tersendiri tanggal 10. Sebelum tanggal 10 ada namanya Tasu'a tanggal 9-nya kan itu kan puasa-puasa sunnah di bulan Muharram. Ya yang jelas nyuci keris, nyuci golok, bisa ya mungkin juga nanti nyuci pacul. Ya kalau memang niatnya nggak ada yang terlalu jauh lari sampai kekuatan dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Kalau memang dia nyuci punya beranggapan gini, kalau ini nggak dicuci di bulan Muharram kerisnya ngamuk misalkan ya goloknya jalan sendiri, baru itu bermasalah. Tapi kalau cuma sekedar nyuci doang ya nggak aman masalah. aja. Aman aja. Dan nggak sampai ke ranah musyrik. Ya kalau kayak gitu langsung bentar-bentar disebut musyrik, ya kita juga kadang-kala kalau pergi HP ketinggalan balik lagi. Seakan-akan HP itu ada daya tarik tersendiri. Kan gitu. Masuk kategori itu ya. Udah masuk kategori malah. Jadi intinya gitulah. Justru malah kalau saya pribadi ya mensyukurinya dengan bahasa begini. Itulah Indonesia. Ya itulah Indonesia, beragam luar biasa. Ya, setiap daerah punya caranya masing-masing. Setiap daerah punya cara masing-masing. Yang penting tadi tidak bertentangan dengan syariat dan melakukannya dengan caranya masing-masing.